Hikmah di balik nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad. Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Ham, bin Hisham bin Abdi Manaf. Namanya Al-Mughirah, bin Qusyayi, namanya Zaid, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Muidu bin Adnan. Itulah batas nasab Rasulullah yang telah disepakati. Selebihnya dari yang telah disebutkan masih diperselisihkan, tetapi, hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi ialah, bahwa Adnan termasuk anak Ismail, Nabi Allah, bin Ibrahim, kekasih Allah, dan bahwa Allah telah memilihnya dari kabilah yang paling bersih, keturunan yang paling suci dan utama, tak sedikit pun dari karat-karat jahiliyah menyusup ke dalam nasabnya. Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah, yakni tahun di mana Abraham al-Asram berusaha menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah, lalu Allah menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, menurut riwayat yang paling kuat jatuh pada hari Senin malam, 12 Rabiul Awal. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim, bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandungnya 2 bulan, lalu ia diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan disusukannya, sebagaimana tradisi Arab pada waktu itu kepada seorang wanita dari Bani Sa'd bin Bakar, bernama Halimah binti Abu Zuaib. Para perawi sirah telah sepakat bahwa pedalaman Bani Sa'd pada waktu itu sedang mengalami musim kemarau yang menyebabkan keringnya ladang peternakan dan pertanian. Tidak lama setelah Muhammad berada di rumah Halimah, tinggal di kamarnya dan menyusu darinya, menghijaulah kembali tanaman-tanaman di sekitar rumahnya, sehingga kambing-kambingnya pulang kandang dengan perut kenyang dan syarat air susu. Selama keberadaan Nabi Muhammad di pedalaman Bani Sa'd terjadilah peristiwa pembelahan dada, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, kemudian ia dikembalikan kepada ibunya setelah genap berumur 5 tahun. Ketika sudah berumur 6 tahun, ibunya, Aminah, meninggal dunia, kemudian berada dalam asuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Tetapi setelah genap berusia 8 tahun, ia ditinggal mati oleh kakeknya, setelah itu ia diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Beberapa hikmah yang bisa kita petik, adalah sebagai berikut. 1. Di dalam nasab Nabi Muhammad yang mulia tersebut terdapat beberapa dalil yang jelas, bahwa Allah mengutamakan bangsa Arab dari semua manusia, dan mengutamakan Quraisy dari semua kabilah yang lain. Hal ini dengan jelas dapat kita baca pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Juga terdapat hadis-hadis lain yang semakna, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa Nabi Muhammad pernah berdiri di atas mimbar kemudian bersabda, "Siapakah aku?" Para sahabat menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah, semoga keselamatan atasmu." Nabi bersabda, "Aku adalah Muhammad bin Abdul Muthalib, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, manusia, kemudian dia menjadikan mereka 2 kelompok, lalu menjadikan aku di dalam kelompok yang terbaik, kemudian dia menjadikan mereka beberapa kabilah, dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik, kemudian dia menjadikan mereka beberapa rumah, dan menjadikan aku di dalam rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya." Ketahuilah, bahwa di antara konsekuensi mencintai Rasulullah ialah mencintai kaum dan kabilah di mana Rasulullah lahir, bukan dari segi individu dan jenis tetapi dari segi hakikat semata. Ini karena hakikat Arab Quraisy telah mendapatkan kehormatan dengan bernasabnya Rasulullah kepada kabilah tersebut. Hal ini tidaklah bertentangan dengan adanya orang-orang Arab, atau Quraisy yang menyimpang dari jalan Allah, dan merosot tingkat kehormatan Islamnya, karena penyimpangan atau kemerosotan ini secara otomatis akan memutuskan dan menghapuskan kaitan nisbat antara mereka dan Rasulullah. 2. Bukan suatu kebetulan jika Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian tidak lama kehilangan kakeknya juga. Sehingga pertumbuhan pertama kehidupannya jauh dari asuhan bapak dan tidak mendapat kasih sayang dari ibunya. Allah telah memilihkan pertumbuhan ini untuk nabinya, karena beberapa hikmah, diantaranya, agar musuh Islam tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati, atau menuduh bahwa Nabi Muhammad telah mereguk susu, dakwah dan risalahnya semenjak kecilnya, dengan bimbingan dan arahan bapak dan kakeknya. Sebab, kakek Abdul Muthalib adalah seorang tokoh di antara kaumnya, kepadanyalah tanggung jawab memberikan jamuan makan dan minum para hujaj diserahkan, adalah wajar bila seorang kakek atau bapak membimbing dan mengarahkan cucu atau anaknya, kepada warisan yang dimilikinya.
Hikmah Allah telah menghendaki agar musuh-musuh Islam tidak menemukan jalan kepada keraguan seperti itu, sehingga Rasulnya tumbuh dan berkembang jauh dari asuhan bapak, ibu dan kakeknya. Bahkan masa kanak-kanaknya yang pertama, sesuai dengan kehendak Allah, harus dijalani di pedalaman Bani Sa'd jauh dari keluarganya. Ketika kakeknya meninggal, ia berpindah kepada asuhan pamannya, Abu Talib, yang hidup sampai 3 tahun sebelum hijrah. Sampai akhir kehidupannya, pamannya tidak pernah menyatakan diri masuk Islam. Ini juga termasuk hikmah lain, agar tidak muncul tuduhan bahwa pamannya memiliki saham di dalam dakwahnya, dan bahwa persoalannya adalah persoalan kabilah, keluarga, kepemimpinan dan kedudukan. Demikianlah hikmah Allah menghendaki agar Rasulnya tumbuh sebagai yatim, dipelihara oleh bimbingan Allah semata, jauh dari tangan-tangan yang memanjakannya dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan, agar jiwanya tidak cenderung kepada kemewahan dan kedudukan. Bahkan agar tidak terpengaruh oleh arti kepemimpinan dan ketokohan yang mengitarinya, sehingga orang-orang akan mencampur adukan kesucian kenabian dengan kemegahan dunia, dan agar orang-orang tidak menuduhnya telah mendakwahkan kenabian demi mencapai kemegahan dunia. 3. Para perawi sirah Nabawiyah telah sepakat bahwa ladang-ladang Halimah As-Sa'diyah kembali menghijau setelah sebelumnya mengalami kekeringan, bahkan kantong susu untanya yang sudah tua dan telah berhenti meneteskan air susu, kembali memproduksi air susu lagi. Kejadian ini menunjukkan ketinggian derajat dan martabat Rasulullah di sisi Allah. Bahkan, semenjak kecilnya, di antara bentuk kemuliaan Allah kepadanya yang paling menonjol adalah pemuliaan Allah kepada rumah Halimah As-Sa'diyah, lantaran keberadaannya dan penyusuannya di rumah itu. Hal ini tidak aneh, sebab syariat Islam juga mengajarkan kepada kita agar pada waktu terjadi kemarau, meminta hujan kepada Allah, dengan perantaraan orang-orang saleh dan keluarga rumah Rasulullah karena mengharap terkabulnya doa kita. Kehadiran dan keberadaan Rasulullah di tempat ini menjadi sebab utama bagi datangnya barakah dan pemuliaan ilahi. Ini karena Rasulullah merupakan rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. 4. Peristiwa pembelahan dada yang dialami Rasulullah ketika berada di pedalaman Bani Sa'd dianggap sebagai salah satu pertanda kenabian, dan isyarat pemilihan Allah kepadanya, untuk suatu perkara besar dan mulia. Peristiwa ini telah diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang sahih, dan dari banyak sahabat. Di antaranya adalah Anas bin Malik dalam suatu riwayatnya yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah didatangi oleh Jibril ketika beliau sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya, kemudian Jibril mengambilnya dan menelentangkannya. Lalu Jibril membelah hati dadanya dan mengeluarkannya. Kemudian Jibril mengeluarkan suatu gumpalan, alaqah, darinya. Lantas berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padamu." Kemudian Jibril mencuci dengan bejana dari emas dengan air Zam-Zam, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Melihat peristiwa ini, anak-anak yang sedang bermain dengannya lari menuju ibu susunya seraya berseru, "Muhammad telah dibunuh." Maka mereka mendatanginya dengan penuh cemas. Tujuan peristiwa ini, wallahu alam, bukan untuk mencabut kelenjar kejahatan di dalam jasad Rasulullah, sebab, jika kejahatan itu sumbernya terletak pada kelenjar yang ada di dalam jasad, atau pada gumpalan yang ada pada salah satu bagiannya, niscaya orang jahat bisa menjadi baik bila melakukan operasi bedah. Tetapi, nampaknya tujuan peristiwa tersebut adalah sebagai pengumuman terhadap suatu perkara Rasulullah, yang dipersiapkan untuk mendapatkan pemeliharaan, dan wahyu semenjak kecilnya dengan sarana-sarana material, ini agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah dan membenarkan risalahnya. Dengan demikian, peristiwa tersebut merupakan operasi pembersihan spiritual, tetapi melalui proses fisik empirik sebagai pengumuman ilahi kepada manusia. Apapun hikmah peristiwa tersebut, kita tidak boleh karena kesahihan riwayatnya, berusaha mencari jalan keluar untuk mengeluarkan hadis tersebut dari makna hakiki dan lahiriah dengan takwil-takwil yang jauh dan dibuat-buat. Hanya orang yang lemah iman saja yang akan melakukannya. Kita harus mengetahui bahwa kriteria penerimaan kita terhadap suatu kabar hadis adalah kebenaran dan kesahihan riwayat. Bila telah terbukti kesahihannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus menerimanya dengan jelas secara bulat. Selanjutnya, kriteria kita untuk memahaminya ialah penunjukan bahasa dan hukumnya. Dalam pada itu, asal setiap perkataan adalah hakikat. Seandainya boleh bagi setiap pembaca dan pembahas untuk memalingkan setiap perkataan dari hakikat kepada berbagai dalalah majaziyah, penunjukan di luar arti hakikat, niscaya ia akan memilih dengan seenaknya arti yang disukainya, di samping akan menghilangkan nilai bahasa dan penunjukannya. Akibatnya, terjadilah berbagai pemahaman yang membingungkan orang. Kemudian,
Mengapa kita harus mencari takwil dan berusaha mengingkari hakikat? Sesungguhnya sikap ini hanya akan dilakukan oleh orang yang imannya kepada Allah dan keyakinannya kepada kenabian Muhammad sangat lemah. Jika tidak, betapa mudahnya meyakini setiap riwayat yang sahih, baik diketahui hikmahnya atau tidak.